Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Kardun di channel Kotak Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Triple Nine. Triple Nine adalah sebuah film drama bergenre thriller kriminal yang disutradarai oleh John Hillcoat dan ditulis oleh Matt Cox. Film Triple Nine dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Hollywood, diantaranya Anthony Mackie, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson, Gal Gadot, dan yang tak asing lagi bagi kita semua yaitu Kate Winslet, pemeran yang menjadi legenda di film Titanic, serta beberapa artis ternama lainnya. Di film ini menceritakan sekelompok mantan pasukan khusus dan polisi yang harus melaksanakan misi tugas berbahaya dari bos gangster besar. Namun misi itu tak semudah yang mereka bayangkan, karena harus berurusan langsung dengan pemerintah. Tanpa berlama-lama spoiler di awal, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi kalau kalian gak suka, silahkan dislike aja. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Cerita film ini diawali dengan diperlihatkannya 3 orang yang sedang membicarakan sesuatu hal yang besar. 3 orang ini adalah Michael Edwards, Russell, dan adiknya yang bernama Gabe Wells. Michael harus menjalankan misi yang diperintahkan oleh bos gangster besar. Karena misi yang harus dijalankan tidak lebih dari 3 menit, Michael pun harus merekrut Russell dan Gibbs untuk membantunya, tentu saja dengan imbalan bayaran uang yang banyak. Tetapi mereka memerlukan 2 orang polisi yang menjadi teman mereka untuk memperlancar aksi mereka. Kedua polisi itu bernama Franco dan Marcus. Dan misi ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, yang dimana banyak terdapat warga sipil di sana. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, misi pun dilakukan. Dalam sebuah mobil terlihat bertambah 2 orang yang mereka rekrut, yaitu Marcus dan Franco. Mereka adalah salah satu polisi korup yang telah berkhianat. Di tempat lain diperlihatkan juga seorang bos mafia yang bernama Irina Plavlov yang diperankan oleh Kate Winslet. Anjir, setelah berhasil selamat dari kapal Titanic, sekarang dia jadi bos gangster cu. Oke lanjut. Dan di dalam kap mobil terdapat 2 orang gangster yang sedang terikat. Dan lebih parahnya lagi, gigi mereka sudah dicabut semua dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ah, mantap. Kemudian scene berpindah ke rumah seorang polisi yang baik, ia bernama Chris Allen. Kembali ke misinya 3 orang kriminal beserta 2 orang polisi itu, mereka ternyata masuk ke sebuah bank untuk melakukan misi, yaitu mengambil sesuatu yang tersimpan di bank. Russell yang bertugas membawa mobil dan memantau pergerakan dari luar, serta mengawasi pergerakan polisi yang dalam waktu 3 menit bisa datang kapan saja. 4 orang yang di dalam berhasil membawa sebuah kotak dengan mengancam kepala bank di sana. Mereka berhasil membawa kabur sebuah kotak yang menjadi target utama. Dan di saat itu juga si Gabe juga memasukkan uang yang ada di sana, padahal bukan bagian dari rencana mereka. Mereka pun melarikan diri menggunakan mobil yang berbeda. Tak lupa pula Michael meletakkan 2 granat yang mereka aktifkan di pintu bank tersebut untuk diledakkan. Gabe, remember. Namun di luar dugaan, uang yang Gabe ambil dari bank tersebut mengeluarkan asap merah. Mobil mereka pun tidak terkendali dan berhenti di tengah keramaian mobil lainnya. Highway entrance ahead. Accelerate, Mike. Not let him accelerate. Franco kemudian membuat keributan dengan menembak sembarang untuk mengusir orang-orang di sana. Kemudian mereka mencuri sebuah mobil untuk menggantikan mobil mereka. Dan mobil yang sebelumnya mereka gunakan pun diledakkan untuk menghilangkan jejak.
Hingga sampailah di sebuah gedung kosong, mereka tampak saling menyalahkan. Franco dan Marcus, polisi yang masih aktif, berseteru dengan si Gabe yang ceroboh dengan mengambil uang tersebut. Namun si Mike memperingatkan mereka untuk tidak mengancam menggunakan senjata. Kemudian mobil yang mereka curi itu kembali mereka ledakan untuk menghilangkan jejak dan sidik jari mereka. Kemudian Russell yang bertemu dengan adiknya, Gabe, memperingatkan kecerobohan adiknya itu. Terungkap di sini bahwa Russell adalah mantan pasukan khusus dan adiknya dulu adalah polisi yang baik, namun dia dipecat karena suatu masalah. Scene pun berpindah ke sebuah tempat. Michael menyerahkan kotak curian tersebut kepada mafia yang kita lihat dipimpin seorang perempuan yang bernama Irina. Lalu berpindah lagi ke seorang sersan detektif yang bernama Jeffrey Allen, yang diperankan oleh Woody Harrelson. Dia datang ke TKP dan terungkap kotak deposit tersebut milik orang kaya Rusia yang bernama Dmitry. Dan apa kaitannya semua ini? Nanti ada penjelasannya. Oke, lanjut. Chris yang tadi diperlihatkan di awal, dia akan menjalankan tugasnya. Sersan di kantor kepolisian ini mendapat informasi tentang pencurian di bank tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan bahasa Spanyol. Dan sersan itu tahu bahwa Marcus pun menguasai bahasa tersebut. Detektif Jeff Allen dari Divisi Kriminal Berat memimpin investigasi ini dan si Chris adalah keponakannya. Kemudian Chris yang baru saja bertugas di kantor, ia menjadi rekannya si Marcus. Marcus tampaknya tidak menyukai Chris, rekan barunya itu. Kemudian Mike kembali bertemu dengan Irina dan anaknya Mike. Dan ternyata Irina adalah kakak iparnya Mike dan adiknya Irina adalah istri Mike. Alasan Mike mau bekerja sama dan melaksanakan tugas dari Irina adalah karena Irina mengancam akan memisahkan anak dan istrinya dari Mike. Dan di sini Mike menanyakan tentang janjinya mengembalikan anak istrinya, sekaligus menagih uang pembayaran darinya. Namun ternyata niatnya itu harus tertahan karena Irina menginginkan Mike dan rekan-rekannya menjalankan satu tugas misi lagi. Ketika mereka berdua sedang berbincang, keluarlah dari ruangan istrinya yang bernama Elena yang biasa kita kenal sebagai Wonder Woman. Ah, mantap. Dia pun menyapa Mike dan di dalam ruangan tersebut terdapat FBI. Terungkap fakta bahwa suami Irina yang sedang berada di dalam penjara Israel menelponnya menggunakan telepon satelit. Suaminya meminta Irina memaksa Mike menjalankan misi keduanya, karena kotak tersebut tak akan berarti tanpa sebuah dokumen yang berada di Departemen Keamanan Dalam Negeri, sesuai hasil lacakan FBI. Michael pun menghubungi semua rekannya untuk berkumpul kembali. Russell yang akan menemui Mike tiba-tiba saja disekap oleh mafia Rusia itu, dan dibuat sekarat. Di tempat lain, mereka menunggu kedatangan Russell yang tak kunjung datang. Dan tiba-tiba saja, mereka dikejutkan dengan kedatangan mobil Russell. Namun mereka kaget karena ada yang aneh di mobil itu. Betapa terkejutnya mereka karena Russell sudah sangat sekarat. Dan Mike pun meminta izin kepada Russell untuk mengakhiri penderitaannya. Russell pun mengiyakannya. Dan scene pun berpindah. Mike pun kembali berkumpul dengan 3 rekannya yang tersisa. Di samping itu, Irina meminta mereka mencuri dokumen di Kementerian Dalam Negeri yang dijaga oleh pasukan keamanan yang sangat ketat. Dan ancaman datangnya polisi dalam 3 menit membuat misi ini sangat berbahaya. Kemudian, Franco mempunyai ide untuk membuat atau mengaktifkan kode 999. Mike yang berasal dari militer tidak mengerti apa itu kode 999. Kode 999 adalah kode polisi yang berarti ada polisi yang tewas dalam bertugas. Dengan situasi ini, mereka memiliki waktu 10 sampai dengan 20 menit karena semua polisi tertuju ke satu TKP. Singkat cerita, Chris dan Marcus menuju sebuah TKP di mana 3 kepala gangster tergeletak di atas sebuah kap mobil. Chris yang belum mengenal wilayah ini berinisiatif meminta informasi dari beberapa gangster yang berkumpul di sana, terutama bertemu dengan pimpinan gangster dari Mara Salvatrucha. Namun ternyata gangster itu tak terima diinterogasi, dan hampir saja terjadi perkelahian antara mereka. Marcus yang melihat kejadian itu kemudian membawa Chris ke sebuah minimarket dan dia memarahi Chris yang dianggap salah karena bisa memancing kerusuhan. Chris membela diri karena baginya gangster tersebut menghinanya dan menghalangi penyelidikannya.
Unlock the door, stupid. Singkat cerita lagi, Sersan Jeb Allen memperingatkan Chris keponakannya untuk berhati-hati karena situasi akan semakin memburuk. Dan ia tak mau terjadi apa-apa kepada Chris karena ia sangat menyayangi keponakannya itu. Kemudian Mike di rumahnya bertemu dengan istrinya dan dia meminta kakak dari istrinya itu yaitu Irina untuk menghubunginya balik. Aku harus meyakinkan kakakku untuk mengampunimu, kata Irina. Singkat cerita, Mike dengan anggotanya yang akan menjebak seorang polisi untuk mengaktifkan kode Travel 9. Marcus yang membawa Chris untuk menuju markas gangster Louis. Terungkap, simbol tangan Marshal Patruccia berasal dari wilayah ini. Don't tell me your name, homie. You that cop that bust up? Lamar Salvatrucha sign. Black Sabbath. I'll arrest you. Sersan Jeb mulai menemukan fakta dari seorang PSK dan seorang rekan ceweknya mendengar kalau pacarnya telah merampok bank dan cewek tersebut adalah pacar si Gabe. Kembali ke Chris yang sedang mengintai seorang gangster yang dicurigai menjadi tersangka pembunuhan yang menyisakan 3 kepala. Dia terlihat sedang mengantar istrinya masuk mobil. Polisi pun akhirnya melakukan penyerbuan ke rumahnya dan Chris memimpin operasi ini. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan ala-ala EPEP. Second team. Yeah. Go! Fuck you. This is my house. Don't be telling me to get the Kemudian gangster itu berhasil kabur. Marcus dan Chris mengejarnya. Namun gangster lainnya muncul dan aksi tembak-tembakan terjadi lagi. Di sini Chris tertembak. Untung saja rompi anti peluru melindunginya. Marcus pun mengejarnya dan Chris kembali menyusulnya. Southside heading east. Marcus, give me a 20, man. Marcus dan gangster sedang berebut senjata. Di sisi lain, Chris datang dan langsung menembak kepalanya hingga tumbang. Louis, kepala gangster Marshal Patruccia, hanya jadi penonton saja. Chris yang hampir kehilangan nyawa merasa beruntung karena masih hidup. Kemudian, Mike menemui Irina dan akan menjalankan tugasnya. Namun dia meminta info keberadaan Elena dan anaknya. Dan ternyata mereka sudah berada di Tel Aviv, Israel. Di samping itu, waktu tersisa 24 jam lagi bagi Mike menyelesaikan tugas ini. Di tempat lain di sebuah pesta, Gabe datang menemui Marcus. Marcus yang tidak mau identitasnya sampai terbongkar kemudian mengusir Gabe. Chris yang melihat kejanggalan itu bertanya kepada Marcus dan Marcus hanya menjawab bahwa dulu dia adalah mantan informanku. Di sisi lain, Sersan Jeb melalui CCTV dia sedang mengawasi Gabe dan pacarnya. Kemudian terungkap fakta bahwa Gabe dipecat dari kepolisian karena kasus penembakan. Kemudian, ketika malam, Gabe terlihat mendatangi rumah Chris, dan rekan Jeb pun melaporkan hal itu kepada Jeb. Atas informasi itu, Sersan Jeb meminta semua polisi bergerak ke sana. Dan ternyata Chris baik-baik saja, sedangkan Gabe berhasil kabur. Entah apa maksud dari Gabe mendatangi Chris, nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Terungkap lagi fakta bahwa suami Irina adalah mafia kelas kakap Israel Rusia. Dan sesungguhnya sekelas Presiden Putin pun ketakutan dan memenjarakannya tanpa sebuah proses pengadilan. Russell dan Mike pun pernah menjual senjata ilegal kepadanya. Kemudian Franco mendapat informasi tentang kecerobohan Gabe karena pacarnya yang buka mulut kepada polisi. Mike pun memberikan ancaman untuk Gabe agar pergi dan jangan pernah muncul lagi. Kemudian singkat cerita, Marcus membawa Chris ke sebuah tempat dengan alasan menemui informannya. Di sisi lain, Mike dan Franco bersiap menjalankan misinya di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dan ternyata Marcus akan menjebak Chris di sini untuk membunuhnya, lalu mengaktifkan kode Travel 9, sehingga seluruh polisi datang ke tempat ini. Saat itu juga Marcus tiba-tiba menghilang, dan Chris mencoba mencarinya. Dan tiba-tiba saja Gabe datang ke tempat itu.
Chris mendapati Gabe di sana yang mencoba memperingatkannya bahwa dia sasarannya. Dan tiba-tiba saja dari belakang muncul Louis, pimpinan dari gangster Mara Salvatrucha, untuk membunuh Chris sesuai perintah Marcus. Namun yang terjadi malah Gabe yang tertembak oleh Louis. Marcus pun datang. Saat itu juga Marcus akan menembak mereka, namun Gabe juga menembaknya dan dia tertembak di kepalanya. Kemudian Chris mengaktifkan kode 999. Seluruh polisi pun bergegas mendatangi TKP. Panggilan 999 bagi Franco dan Mike adalah kode mereka untuk menjalankan misinya. Wrong entrance. Back it up. I don't even see. Heads up! Jeep yang mendapat laporan adanya Chris di TKP, dia langsung bergegas pergi ke sana. Di tengah perjalanan, dia juga mendapat laporan tentang adanya perampokan di Departemen Dalam Negeri. Dia pun tidak meresponnya, malah meminta link rekan kerjanya untuk mengeceknya. Di tempat lain, Mike memperingatkan mereka untuk membuka semua pintu besi. Kemudian di sini, Mike dan Franco berhasil mencuri dokumen tersebut. Di saat mau pergi, mereka pun dihujani peluru oleh kepolisian. Tetapi untungnya mereka berhasil kabur. Namun punggung si Franco tertembak meskipun tertahan baju anti pelurunya. Singkat cerita lagi, Mike pun menemui Irina untuk menyerahkan dokumen tersebut dan sebuah kado hadiah untuk anaknya. Irina pun memberikan bayaran atas tugasnya Mike. Tetapi Irina malah tak menepati janjinya dan menyuruh Mike pergi dari kehidupan Elena dan anaknya. Di saat itu juga ternyata Mike telah mempersiapkan bom yang telah diletakkannya di dalam kado mainan untuk anaknya itu. Dan ia pun meledakkannya menggunakan remote HP jarak jauh. Dan Irina beserta anak buahnya pun tewas seketika. Mamam. Beralih ke Marcus yang masih hidup dan mengalami koma, namun peluru yang pecah di kepalanya bersarang dan dokter tidak bisa mengeluarkannya. Chris pun mendapati informasi kematian Louis setelah SWAT menembaknya. Dari dompetnya, Chris menemukan secari kertas alamat tempat di mana Marcus mau membunuhnya. Kembali ke Mike yang bertemu dengan Franco untuk membagi hasil bayaran mereka dari Irina. Namun ternyata Franco malah menembak si Mike karena polisi telah mengetahui identitas Mike. Karena Franco tak ingin kejahatannya terbongkar. Dan ternyata Franco juga menghabisi pacarnya si Gabe. Dan uang hasil kejahatan tersebut dia kuasai sendiri. Singkat cerita, di saat Chris mengunjungi Marcus, Franco datang dan meminta sedikit informasi atas kejadian itu dari Chris dengan ikut ke kantornya. Chris yang sudah mencurigai Franco tampak berhati-hati. Dan benar saja, Jeb menelponnya dan mengatakan bahwa Franco lah pelakunya. Kemudian Franco masuk ke mobilnya dan ternyata Jeb sudah berada di kursi belakang. Franco yang akan menembak Jeb, namun Jeb sudah bersiap dan mendahului menembaknya. Terlihat Franco yang sudah tewas tertembak, namun Jeb sepertinya juga terkena tembakan. Dan di akhir cerita, kode 999 pun diaktifkan lagi. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian guys? Mungkin masih bingung ya? Oke, aku jelaskan sedikit lagi ya. Sebenarnya Mike adalah mantan pasukan khusus, dan ia terpaksa melakukan semua itu karena tak ingin kehilangan anak dan istrinya. Namun kenyataannya, ia malah ditipu. Dan kita juga diperlihatkan scene di mana Gabe yang akan mendatangi rumah Chris, sebenarnya ia ingin memberitahu bahwa Chris akan dijadikan target tumba. Namun polisi keburu memergokinya hingga akhirnya ia datang ke tempat di mana Chris akan dibunuh. Dan kita juga diperlihatkan Chris yang melihat secari kertas yang ada di dompetnya Louis, bos gangster Mara Salvatrucha. Sebenarnya itu adalah kertas yang diserahkan Marcus kepada Louis untuk datang ke tempat itu untuk membunuh Chris. Namun semua itu tidak sesuai dengan rencana. Malah Marcus yang tertembak. Mamam. Oke, sampai di sini dulu review kita. Salah hilap mohon maaf. Saya Kardun. Sampai bertemu lagi di next video. Dadah.